pemirsa, jumpa lagi dengan Kusa di channel. Kali ini saya akan membuat video demo aplikasi untuk peminjaman barang. Di sini adalah usaha peminjaman tabung oksigen. Untuk menu utama itu pada home-nya, jika belum melakukan login ke dalam aplikasi, maka hanya akan ada menu untuk sign in. Ketika kita klik, kita coba untuk masuk sebagai super user dulu atau sebagai admin. Jadi di admin ini kita dapat mengakses semua menu maupun semua tombol. Nah, setelah kita login, kita akan memiliki 5 submenu dan 1 untuk sign out. Nah, submenu yang pertama yaitu data memuat 3, yaitu kontak yang berisi data supplier maupun customer. Jadi seperti ini. Jadi filenya kita terdapat lokasi, kemudian nomor handphone, alamat, kota, dan grup tentu saja. Lalu untuk menu produk ini terdapat file QR yang mana ini by scan, jadi bisa di scan menggunakan baik itu barcode maupun QR. Kemudian isi kategori, deskripsi, dan lain sebagainya. Purchase price, sell price. Untuk kontak, location, status user ini mungkin yang terpenting adalah status. Untuk yang pertama kali, statusnya terdapat 5 status. Yang pertama yaitu ready, artinya barang siap untuk dipinjam. Kemudian kosong berarti barang sudah selesai dipinjam. Ada juga status customer 1 dan customer. Untuk status customer artinya barang dipinjam tetapi barangnya itu transaksinya dari gudang, artinya produknya diambil dari stok gudang. Sedangkan customer 1 itu barangnya diambil dari stok yang dibawa oleh sales canvas. Kemudian ada status supplier, artinya barang atau tabung ini sedang berada di supplier atau sedang di refill. Itu untuk produk. Yang terpenting itu adalah tracking berdasarkan status tadi. Jadi statusnya ini barang lagi dijual atau lagi sedang di stok mutasi, atau stok yang dibawa sama sales canvas, atau sudah ada di gudang atau di supplier. Kemudian data selanjutnya yang perlu diisi adalah data user, ya, artinya kita bisa menambahkan user sebanyak apapun sebagai pengguna aplikasi. Ini hanya ada 3 isian aja filenya, yaitu nama, kemudian password, kemudian levelnya apa, user yang akan kita buat. Oke, setelah data lalu kita ke setting dulu. Setting itu kita terdapat setup. Terdapat setup, di mana setup ini bisa kita edit dari sini. Nah, berisi menu. Jadi kita bisa menambahkan level baru. Misalnya level baru, levelnya misalnya namanya kasir. Lalu untuk kasir ini bisa mengakses menu apa saja. Katakanlah bisa mengakses menu produk, order, kemudian purchase, misalnya expand. Nah, mungkin itu. Oke. Nah, ini sub menunya akan langsung otomatis. Sub menu apa saja berdasarkan menu-menu yang dipilih. Kemudian button ini adalah tombol yang kita buat
custom, yaitu tombol misalnya invoice, artinya untuk invoice order, invoice yang untuk mencetak struk. Kemudian pay order, pembayaran di penjualan. Kemudian mungkin purchase check, pay purchase. Oke, create file. Enggak dulu, kita dan lalu add. Nah, dia bisa menambah atau membuka form itu di tabel mana aja. Di tabel misalnya tabel produk, dia bisa menambahkan produk. Di tabel kontak bisa, kemudian di purchase sama order, dan expand mungkin. Dan lalu editnya itu di tabel mana saja, itu juga bisa dipilih jadi custom. Untuk delete kita tidak usah kasih, slice-nya belum kita manfaatkan. Kita save, maka kita punya satu level baru. Satu level baru namanya kasir. Tinggal kita bisa menambahkan user dengan level kasir. Misalnya namanya kasir 1. Levelnya berarti kasir. Oke, save. Maka kasir 1 kita bisa login sebagai kasir itu menggunakan user ID kasir 1 dengan password QAS seperti itu. Berarti itu pengaturan untuk pembuatan setup. Membuat setup ini sangat urgent sekali, oleh karenanya hanya level super user atau admin saja yang bisa mengakses menu ini, karena ini bisa mengatur semua level, mengatur baik menu yang bisa ditampilkan, bisa dilihat, kemudian tombol-tombol yang bisa diakses, dan tombol custom maupun tombol defaultnya exit. Oke, saya kira sudah. Kemudian edit yang selanjutnya, setting edit menu. Edit menu ini hanya mengedit, misalnya formnya ini hanya semisal kita mau mengedit deskripsinya, atau mengedit labelnya juga boleh. Jadi label, kemudian ikonnya juga bisa diedit. Hanya ini saja yang bisa dilakukan di edit menu. Saya kira untuk setting sudah selesai. Setting bersamaan dengan bagaimana pembuatan user yang diawali dengan pembuatan level terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita buat transaksi. Di transaksi ini ada 3 macam transaksi, yaitu transaksi order. Filenya adalah ketika kita pilih customer, kemudian kita pilih stoknya mau dari yang warehouse maupun sales. Jadi kalau warehouse ini ya stok-stok yang ada di warehouse. Kalau kita pilih sales, maka stok yang dibawa sama sales saja yang bisa diinput. Nah, untuk ini jika menggunakan handphone, maka ini bisa by scan. Scan produk pertama tinggal di scan saja, semisalnya itu customer mau mengambil 2 tabung sekaligus, kemudian tabung kedua di scan lagi, maka 2 produk, dan seterusnya sampai transaksi itu sempurna. Lalu kita bisa melakukan pembayaran, semisalnya itu memang langsung ada pembayaran. Jika langsung ada pembayaran, kita diwajibkan memilih metodenya pembayarannya itu apa, apakah cash atau lewat bank. Kalau kita pilih cash, maka sudah selesai transaksinya, maka kita bisa save.
maka produk tadi statusnya akan berubah. Tadi kita input untuk transaksi ini ya, 1001 sama 1 sama 2 ya, nomor 1 sama 2 kita cek di tabel produk, maka statusnya dia akan berubah. Nah, ini tabel 1, tabung 1 itu di customer 1 udah bener tadi, sedangkan tabung 2 itu di customer 1 betul, jadi sudah pindah. Dan ini jadinya customer 1 karena input penjualannya stoknya dari sales. Kalau dari gudang hanya customer saja. Itu hanya untuk membedakan transaksi itu, produk ini dilakukan oleh sales atau oleh perusahaan, atau di kantor atau di ini langsung. Dan di sini langsung usernya itu user 1, statusnya customer 1, kontaknya customer 1, artinya yang bertanggung jawab sekarang ada di customer 1, tabung ada di customer 1. Nah, seperti itu untuk order. Lalu untuk pengembalian barangnya bagaimana? Untuk pengembalian barangnya kita klik refund order ini, lalu kita scan. Tadi yang dipilih tabung 1 dan 2, scan tabung 1 lalu tabung 2, lalu dikembalikan, maka statusnya akan berubah jadi kosong. Status produk 1 dan produk 2 statusnya berubah jadi kosong. Nah, berubah jadi kosong karena sudah dikembalikan oleh customer. Nah, ini juga kosong ya, 2. Oke, itu untuk transaksi order. Kemudian transaksi purchase. Purchase ini artinya kita tabung yang kosong mau kita isi. Nah, oke, semisalnya langsung bayar juga. Nah, metodenya cash saja ya. Untuk ceknya harusnya tidak muncul, nanti kita buat dia hidden. Oke, seperti ini. Statusnya barang tadi harusnya berubah, barang 1, barang 2. Jadi yang bisa diambil sama supplier itu tabung yang sudah kosong, tabung 1. Nah, jadi ke supplier tabung 5 supplier, tadi ada 3 tabung, dan tabung 2 ke supplier. Oke, setelah kita kirim ke supplier, seharusnya tabung kita itu dikembalikan lagi. Kalau sudah dikembalikan lagi, artinya kayak kita bikin PO gitu. PO tabung ini tolong diisi. Nah, setelah diisi datang, nah tabungnya kemudian kita scan. Kalau sudah datang tabung 1, 2, 5-nya sudah datang. Oh, ini belum jalan, nanti akan saya perbaiki. Nantinya setelah tabungnya datang itu kita bisa menyimpannya di sini. Jadi oke, sekarang kita input manual dulu. 1 1 2 3 4 1 0 0 0 0 5, lalu 1 0 0 1, 2. Harusnya ini by scan aja bisa. Oke, kita save. Harusnya barang tersebut
statusnya akan berubah menjadi ready lagi, artinya si supplier sudah mengisi dan mengirim ke perusahaan. Nah, kita tracking produknya jadi ready lagi, produk 1, 5, dan 2 jadi ready statusnya. Oke, itu kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi mutasi. Mutasi ini si sales yang mau canvassing itu ngambil produk dulu, misalnya dia ngambil produk 1, produk 2, ini by scan saja, misalnya sama produk 7, kita save. Nah, ini statusnya nanti akan berubah menjadi sales untuk produknya. Jadi kalau statusnya sales artinya produknya sedang dibawa sama sales canvassing. Nah, kita cek statusnya. Nah, ini sudah sales 1, 3, 7 itu berada di sales. Oke. Lalu ternyata salesnya itu balik. Nah, ini belum berfungsi. Status kalau dia balik nanti dia akan statusnya akan dikembalikan ke warehouse atau ke perusahaan. Itu untuk transaksinya. Kemudian untuk cash dan banknya kita ada fitur untuk memasukkan expense atau pengeluaran. Pengeluarannya bisa kita buat item atau grupnya, misalnya gaji, kemudian jadi nanti kita punya item-item yang bisa kita panggil, misalnya gaji, listrik, tinggal deskripsinya, listrik bulan Maret 22, cash misalnya listriknya 200.000, kita save. Ini tertotal berarti pada periode 2204 artinya bulan April 2022 total pengeluarannya adalah 2.300.000 dengan rincian berdasarkan grup yang kita buat. Jadi gaji sekian, listrik sekian, semisalnya grupnya mau beda lagi, semisalnya grupnya itu biaya produksi, kemudian biaya operasional dan lain sebagainya, itu bisa jadi custom, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya rekonsiliasi ini kita bisa membalancekan atau menyesuaikan saldo. Jika memang saldonya nggak sesuai, itu bisa melakukan menambah maupun mengurangi, atau bisa semisalnya mau top up modal, jadi kita mau menambah modal, deskripsi top up modal cash misalnya, berarti metodenya cash, misalnya top up-nya 10 juta, lalu kita save. Kita punya rekonsiliasi positif, menambahkan, artinya menambahkan saldo ke dalam sistem. Lalu di sini ada account, ini adalah account kita. Jadi ada inventory, payable artinya hutang, kemudian piutangnya berapa, kita ada awalnya, misalnya kita ada saldo awalnya dari perusahaan mau start menggunakan aplikasi, kita bisa langsung menambahkan di sini beginning tanpa kita memasukkan detailnya ke dalam aplikasinya terlebih dahulu.
kemudian cashnya berapa, BCA-nya berapa, BNI berapa, Mandiri berapa, berdasarkan transaksi-transaksi yang menggunakan metode-metode pembayaran seperti yang dipilih seperti ini. Dan ini bisa di custom, misalnya untuk cash ini muncul di transaksi mana aja. Transaksi kan di sini cuman ada 5 transaksi: order, purchase, pembayaran, expand, rekonsiliasi. Nah, kemudian untuk misalnya BCA ternyata direkonsiliasi nggak boleh, atau tetap ada di expand, di payment nggak boleh ada BCA. Oke, kita hilangkan yang BCA-nya atau yang paymentnya, maka di payment nggak akan muncul pilihan BCA-nya. Jadi bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan. Dan account ini bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa mendelete-nya. Jadi kita bisa menambahkan ini expand yang account, kita bisa menambahkan account, nama akunnya apa, kemudian deskripsi itu dia muncul di transaksi mana, kemudian kalau ada saldo awalnya bisa ditaruh saldo awal. Seperti itu untuk account. Lalu sebenarnya sudah selesai, tinggal payment ya. Untuk payment ini pembayarannya tidak dari sini, makanya tidak ada akses tombol, tetapi dia pembayarannya by transaksi. Misalnya ada transaksi yang pembayarannya masih pending, atau pokoknya yang masih ada simbol bayarnya ini, artinya dia masih menyisakan tagihan. Misalnya kita tinggal pilih ini. Nah, ketika kita klik, kita udah diarahkan menuju ke pembayaran dengan jumlah yang sudah ditentukan. Tinggal kita pilih metodenya apa, pembayarannya cash, BNI atau Mandiri. Misalnya Mandiri, kita save, maka di sini nanti setelah diupdate sisa tagihannya akan 0. Ini berlaku di purchase. Nah, ini sudah 0 purchase maupun di penjualan, sehingga ketika kita cek di akun, maka sudah ada masuk di Mandiri itu tadi 240 tadi. Dia udah langsung link ke sini. Terus selanjutnya yang terakhir adalah map. Kalau ini hanyalah titik lokasi, saya belum menaruh titik lokasinya, jadi nanti masing-masing produk itu akan muncul di sini, dia sedang di mana posisinya itu. Jadi bisa dilihat di map sini. Lalu untuk report ini berdasarkan periode, jadi per periode. Jadi kita tinggal klik create ini saja kalau memang periodenya itu sudah ada datanya. Jadi periode ini adalah kombinasi antara 2 digit tahun titik lalu 2 digit bulan. Misalnya April 2022 ya berarti 22.04. Nah, ketika kita klik, setelah itu kita refresh yang tadi, kita buka filenya, maka akan ada rincian. Yang pertama sales performance, yaitu menghitung berdasarkan karyawan ini sudah menjual 11, value-nya sekian, transaksinya sebanyak 8 kali, customer-nya itu 1, yang pending itu enggak ada. Kemudian berarti ini pembayaran pending ya, pembayaran yang tidak langsung ke saat melakukan payment, ini saat transaksi langsung ada pembayaran. Kemudian ini adalah pembayaran yang dilakukan ketika ada pembayaran, ada transaksi yang belum bayar, kemudian dia melunasi, itu masuknya ke payment pending. Kemudian ada saldo tadi yang tadi muncul di akun, itu kita tampilkan di sini dengan lebih rinci, yaitu ada rekonsiliasi tambahnya berapa, penjualan berapa, kemudian pembayaran penjualan, pembayaran saat
Kalau ini pembayaran langsung di saat transaksi, kalau ini pembayaran tagihan transaksi yang masih pending. Kemudian itu pembelian sama buy sama pay sell. Kemudian expense-nya berapa untuk periode ini. Kemudian ini rekonsiliasi negatifnya berapa. Ini saldo awalnya. Ini total mutasi periode ini berarti total transaksi bulan ini untuk cash itu berapa. Kemudian endingnya berapa. Kemudian di sini adalah detail expense-nya. Jadi untuk bayar gaji berapa, PAM berapa, listrik berapa, atau misalnya item-itemnya itu bisa dimodifikasi sendiri-sendiri. Oke, saya kira untuk aplikasi ini semuanya sudah saya informasikan. Jika ingin memesan aplikasi ini bisa hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih.